Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu dosen dan panelis dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kodin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya yang berjudul Ummatan Wasatiyah, Rekonstruksi Sikap Moral dan Spiritual untuk Ekoteologi yang Adil dan Berkelanjutan. Berangkat dari global warming, unpredictable extreme weather and ecosystem damage that cause flora fauna imbalance, increased pollution, ledakan hama penyakit, dan water contamination for human life or other living creature. Hal ini banyak sekali terjadi nyata di Indonesia. Contohnya banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 ini menimbulkan banyak sekali krisis kemanusiaan, korban hilang, korban meninggal, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu optimalisasi peran Khalifatullah fil ard, karena environmental crisis originates from moral and spiritual crisis. Krisis lingkungan diawali dari krisis moral dan spiritual. Untuk itu penting sekali rekonstruksi moral spiritual berbasis ummatan wasatiyah. Kita meningkatkan optimalisasi peran Khalifatullah fil ard menjadi ummatan wasatiyah. Karena manusia modern cenderung kehilangan kesadaran spiritual dalam berinteraksi dalam alam, sehingga rekonstruksi moral berbasis tauhid keesaan Allah yang hidup saat ini sangat mendesak untuk dilakukan agar bumi tetap lestari. Kelompok ekstremisme dan intoleransi yang secara terang-terangan mengancam keharmonisan negara dan kedamaian masyarakat menimbulkan menurunnya rasa cinta tanah air yang berdampak di segala bidang. Perwujudan iman dan takwa menghasilkan keseimbangan dalam bernegara, berbangsa, dan hidup bersama alam semesta. Selain itu, saya juga mencoba mencari beberapa hasil penelitian seperti dari Nurul Khairona Suci Vela dari Ahmad Rizal menyatakan bahwa tokoh Sayyid Hasan Nasr berfokus pada konsep ekosufisme dan penerapannya pada gerakan praktis seperti Green Pesantren. Sedangkan pada penelitian ini saya berfokus pada tokoh Muhammad Quraish Shihab dan mengkaji konsep moderasi Islam ummatan wasatiyah. Yang kedua, saya membandingkan dengan mengkaji konsep ekoteologi menurut Nasruddin Umar yang menunjukkan bahwa perluasan makna tauhid dan kasih sayang serta menganalisis kebijakan publik untuk ekoteologi. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan ini menggunakan pisau analisis konsep ummatan wasatiyah untuk merekonstruksi moral dan spiritual manusia terhadap alam. Ada yang lain dari pemikiran Quraish Shihab tentang ummatan wasatiyah yang dikorelasikan secara sosial politik dengan nilai-nilai Pancasila untuk melawan radikalisme atau intoleransi. Sedangkan pada penelitian ini saya mengambil konsep ummatan wasatiyah dari Quraish Shihab untuk ditarik ke arah ekoteologi, hubungan dengan manusia, Tuhan, and nature untuk mengatasi krisis lingkungan. Sehingga the urgency of wasatiyah based ekoteologi ini sangat perlu dilaksanakan karena krisis ekologi saat ini seperti
pemanasan global dan kerusakan alam bukan hanya masalah teknis, melainkan bersumber dari krisis spiritual dan moral manusia. Lalu the human wasatan, umat yang moderat atau berada di tengah, menjadi sangat urgent sekali untuk menghindari dua kutub ekstrim dalam memandang lingkungan, menghindari eksploitasi, menghindari pengkultusan alam. Untuk itu, the values of umatan wasaton mendorong umat Islam untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dimanapun untuk menjaga kelestarian kosmos dan ekosistem dalam bentuk nyata dari penerapan moral spiritual di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk konsep umatan wasatiyah sendiri, saya melihat dari dua tafsir, tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa umatan wasatiyah, the middle path, just choice and balance more in universal nature. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir ini menunjukkan makna tengah antara Yahudi Nasrani, menunjukkan the best of communities, khairu ummah. Sedangkan cakupan scope of justice untuk tafsir Al-Misbah ini dari adil ke Tuhan sesama manusia, alam semesta. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir adil dalam syariat ibadah dan akidah. Sehingga rekonstruksi sikap moral spiritual dalam ekoteologi yang ada pada tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir bisa ditarik, yaitu umatan wasatiyah tidak hanya tengah antara agama, tapi juga tengah antara eksploitasi versus konservasi. Sedangkan makna ekoteologi kami mengambil dari pemikiran Sayyid Hussein Nasr dan pemikiran Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa alam bukan sebagai objek material semata yang bisa dieksploitasi, melainkan sebagai manifestasi ilahi. Sedangkan Nasaruddin Umar melompat keluar dari sekedar kritis filosofis metafisik tradisional. Gagasan Nasaruddin Umar ini bertransformasi menjadi sebuah model teologi kebijakan ekologis di Indonesia. Hal ini menjadi dasar untuk merekonstruksi moral dan spiritual berbasis umatan wasatiyah, yaitu nilai keseimbangan kosmik. Yang kedua, integrasi tauhid yang hidup. Yang ketiga, kehidupan universal atau al-adalah. Seperti itu hasil dari pemikiran saya berkaitan dengan judul rekonstruksi moral dan spiritual untuk ekoteologi yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kesalahan dari tutur kata. Kami mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.